Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Salam Oblok Kodok. Ini ya servisannya divider home theater LG ya, DH6340. Ini tuh rusaknya goodbye ya. Di video saya sebelumnya itu sebetulnya sudah ada ya, cuma ya ini ada lagi. Ini udah dibawa ke service centernya ya, tapi katanya spare partnya udah discontinue ya. Udah tidak keluar lagi. Nah seperti ini ya, goodbye. Nah, ini ya, ini udah pernah ganti elko juga ya, mendung ya di situ spare partnya. Ini kerusakan seperti ini biasanya ya masalah di IC-nya ya, IC amplinya atau audionya itu bermasalah. Kemungkinan lain di power supply-nya ya, biasanya seperti itu. Nah ini secara fisik saya lihat itu memang IC-nya gosong ya, gosong. Nah ini kemungkinan ya, ini ya katanya udah nggak keluar lagi ya, seperti ini. Nah, langsung jadi secara fisik udah terlihat, jadi langsung saya bongkar aja ya, saya bongkar, cek IC-nya. Nah itu memang kosong ya. Setelah saya bersihkan ternyata jalur di supply-nya yang gosong ya, dan putus ya, putus. Nah ini seri IC-nya itu TAS 5612. Nah itu ada yang jual ya di pasaran, banyak ada yang jual. Ya, kerusakan seperti ini ya memang goodbye itu ya masalahnya seperti itu ya, bisa dari IC atau power supply-nya. Nah IC itu juga tergantung ya, rusak IC-nya mungkin secara fisik terlihat normal, nggak terbakar seperti ini, tapi menyebabkan konslet ya, bisa juga konslet atau bisa juga tidak ada suaranya. Nah itu indikasinya seperti itu ya. Rusak di IC itu bisa menyebabkan goodbye. Ada yang tidak menyebabkan goodbye, tapi suaranya tidak keluar. Nah seperti itu. Jadi tergantung rusaknya parah atau tidak ya. Biasanya seperti ini, kalau sampai terbakar gini ya biasanya ya parah ya, menyebabkan konslet ya. Nah ini saya coba pasang lagi ya yang dua ya, karena secara fisik itu dilihat itu normal ya. Jadi saya pasang lagi, coba lagi ya, jadi untuk memastikan lagi kalau ini udah normal ya tinggal belikan IC-nya ya, karena IC kelas D gini ya biasanya agak mahal ya, agak mahal. Nah ini coba lagi ya. Dan ternyata masih goodbye lagi ya, seperti ini ya. Nah ini baru saya cek power supply-nya ya, cek power supply apakah power supply-nya bermasalah ya, karena elko-nya pernah diganti juga ya, karena mendung ya, mendung diganti. Mendung ya berarti terjadi over ya, over. Nah ini setelah saya cek ya, ini coba saya matikan, saya nyalakan lagi. Nah ternyata belandang ya supply-nya itu, sampai ketika pertama kali dinyalakan itu sampai 60 volt lebih ya. Jadi kenapa belandang, dan ini turun ya, setelah naik pertama angkatannya itu langsung naik ya, naik 60 lebih dan terus turun, pelan-pelan turun. Nah ini padahal kan elko-nya itu cuma sekitar 50 volt aja ya,
Jadi otomatis melandang. Ini saya juga cek di IC-nya ya, apakah IC-nya itu keluar nggak tegangannya. Biasanya kalau normal itu tegangannya itu IC di kaki output IC-nya itu keluar sekitar setengah VCC ya, atau setengah dari supply utamanya, lebih seperti supply ke IC-nya ya. Nah ini nggak keluar sama sekali. Nah ini juga indikasi ya IC bermasalah itu seperti ini ya, harusnya keluar setengah VCC ya, ini tidak. Nah tapi belum tentu ya tegangan outputnya nggak keluar itu disebabkan IC bermasalah, belum tentu, bisa juga dari power supply-nya. Jadi harus kalian cek dulu power supply-nya ada atau tidak, drop atau tidak. Nah, seperti itu. Drop itu ya belum tentu disebabkan dari IC-nya yang bermasalah ya. Nah ini saya cek ternyata IC di outputnya itu konslet semua. Nah, IC-nya konslet semua, jadi ya lepas semua ya. Ini saya lepas semua, jadi dicek di outputnya itu ternyata juga konslet. Nah makanya kenapa dia goodbye ya, goodbye karena short di IC-nya ini. Nah, jadi ini ya saya kurang teliti aja yang ngeceknya ya, harusnya saya cek juga ya sebelum saya coba pasang lagi ya tadi ya. Jadi cek semua. Jadi itu ya. Jadi kalau seperti ini kalian cek tahapnya itu, kalau secara fisik normal ya cek di outputnya itu konslet apa atau tidak ya terhadap ground ya. Bolak-balik, kalian bolak-balik. Kalau konslet ya IC-nya kalian lepas aja semua ya. Nah, terus dicoba masih goodbye atau tidak. Seperti itu ya. Kalau secara fisik ya. Ya. Tapi kalau secara fisik itu ternyata ada yang terbakar, ya coba lepas dulu ya satu yang terbakar itu, karena belum tentu juga semua mati ya. Tapi kalau ini ya fix semuanya rusak IC-nya. Jadi kenapa service home theater itu mahal ya, karena ya seperti ini ya. Saya kasih estimasi itu biayanya ya agak mahal, karena ya kalau rusak IC-nya rusak semua ya harus ganti semua ya. Nah udah nggak saja ya, sekarang memang permasalahannya di IC-nya. Nah ini saya coba pasang lagi ya, cek dulu apakah dia goodbye atau tidak. Nah seperti itu ya. Dan ini supply-nya juga bermasalah ya, atau belandang ya, supply-nya itu belandang. Nah ini saya coba, ternyata sudah sudah lebih dari 1 menit normal ya. Jadi langsung saya ganti aja IC-nya. Ini saya beli online ya IC-nya seperti biasa. Ini pemasangannya saya pakai manual ya, solder biasa, tidak pakai solder uap atau blower. Tapi ya kalau kalian langsung bisa pakai blower ya, pakai blower ya, sebetulnya bisa ya, bisa. Jadi tinggal kalian solder ujung-ujungnya, terus kalian blower aja, itu bisa juga seperti itu. Nah seperti ini biasanya saya masangnya ya, sama aja ya, sama aja. Nah, jadi seperti ini ya. Saya di mata soldernya saya kasih timah sedikit. Nah itu tinggal di solderkan aja ya. Saya memang agak ribet sedikit ya kalau manual seperti ini ya. Ya entah kenapa ya di service center itu
kalau sudah beberapa tahun itu spare partnya udah tidak keluar lagi ya. Ya karena memang kita dianjurkan beli baru ya, seperti itu. Jadi kalau kalian mengenai kasus seperti ini ternyata service center udah discontinue ya, coba ke service biasa ya. Nah ini saya pasang ya karena di supply-nya itu jalurnya putus ya, jadi harus jumper dan harus diterawang ya pakai senter biar enak jumpernya. Jika service center seperti ini ya, biasanya kalau enggak mereka langsung eksekusi untuk ganti modulnya semua. Nah ini tinggal masang semua aja ya. Nah ini saya skip ya. Oke, udah terpasang semua ya IC-nya ya. IC-nya sudah terpasang semua. Nah ini ya, di power supply-nya ini maaf ya, saya lupa saya video. Jadi saya kali pakai gajun ya. Jadi ini karena saya harus nambah pendingin ya, ngakali pendingin. Jadi akali pakai gajun. Nah, cara masangnya gampang ya, mudah banget ya. Ya jadi ya biasanya ada 3 kabel. Kabel birunya itu tidak saya pasang. Jadi kabel hitamnya itu tinggal dapatkan groundnya. Yang kabel merah itu di kaki tengah transistornya ya. Jadi kalian lepas saja transistor fatnya itu kalian kasihkan di kaki tengahnya atau plusnya ya situ. Nah ini dicek ya, udah nggak konslet lagi. Untuk gajunnya, nah gajunnya itu gampang ya, itu biasanya saya posisikan mentok dulu ya ke kiri ya. Jadi seperti potensio itu ke kiri dulu, nanti terus disetel ya pelan-pelan. Itu tegangannya itu biasanya antara 20 sampai 30 ya. Nah, saya ngesetnya di situ antara itu ya. Bisa juga diset di 25. Biasanya seperti itu. Ini biasanya untuk IC ini ya sekitar 25-an ya, antara itu ya. 20-25 lah ya. Ya tinggal menyesuaikan ya, karena kita akali gajunnya juga panas atau tidak ya, karena menyesuaikan. Nah ini ya, cek normal ya. Jadi di sini itu saya set 20 tanpa beban, tapi tentunya nanti setelah kena genjot bas akan ngedrop ya. Itu sekitar 20 ya, outputnya setengahnya ya, setengah WCC ya, seperti itu. Kalian terhadap ground itu kalian cek setengah WCC, biasanya seperti itu ya. Nah ini cek lagi ya, nah, tegangannya tuh sekitar itu. Nah ini tinggal kalian cek aja ya, tanpa beban input itu berapa. Nah ini saya set ke 22 ya, 22 ya, antara itulah ya. Oke, sekarang coba dulu ya, coba dulu suaranya. Nah, oke ya, udah bunyi normal. Nah ini kalau nyetel gajun ya tinggal setel aja ya. Ini ketika saya bebani ternyata ngedrop ya, ngedrop. Nah itu tinggal di setel aja ya PR-nya ya. Kalau kurang ya kalian dibesarkan. Nah itu disesuaikan ya dengan gajunnya. Kalau panas ya jangan dipaksakan ya. Tapi kalau masih aman coba naikkan ke 20 sampai 25 ya, biasanya seperti itu. Nah,
jadi tinggal di setel aja. Nah, untuk IC-nya ini ya, IC-nya itu minimal tegangannya itu 12, maksimal itu sampai 34 ya, 34. Jadi kalian set antara itu ya, jangan lebih dari itu. Nah, seperti ini kan supply-nya belandang ya, belandang, jadi IC-nya jebol ya, karena itu ya, pertama angkatan itu sampai 60 volt, jadi IC-nya jebol. Nah, seperti itu. Jadi ini kalian sesuaikan ya, setelnya tuh sesuaikan gajunya panas atau tidak, IC-nya bekerja normal atau tidak. Nah, seperti itu ya. Kalau terlalu panas terutama gajunya ya diturunkan aja ya, pokoknya minimal 12 ya supply-nya, kerjanya IC-nya ini. Nah, ini udah jadi ya, tutup kaki, tinggal panjer dulu. Nah, udah oke baru kirim ya, karena ini dari Jakarta pemiliknya, langganan ya, udah beberapa kali masukkan servisan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa kalian like, share, subscribe. Jangan lupa aktifkan notif tombol loncengnya biar selalu update video vlog kotokan dari saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.